Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya ya Allah Subhanahu wa taala ya telah memberikan kita banyak tanda-tanda bahwasanya kita akan meninggal dunia. Dan tidak ada perkara yang benar-benar kita yakini seperti akan adanya kematian. Kalau kita perhatikan orang kafir dengan berbagai macam modelnya, di antara mereka banyak yang mengingkari adanya hari kebangkitan. Bahkan di antara mereka mengingkari adanya Tuhan, orang-orang ateis. Tapi semua sepakat ada yang namanya kematian. Makanya orang siapa ada yang semuanya yakin bahwasanya dia akan apa? Dia akan mati, dia akan mati. Tetapi sebagaimana perkataan Hasan al-Basri ya, ma ra'aitu ya yaqinan la syakka fihi asbaha ka syakkin la yaqina fihi. Aku tidak pernah melihat sesuatu yang dia merupakan suatu keyakinan, kepastian yang tidak ada keraguan di dalamnya seperti kematian. Tetapi jadilah perkara tersebut seperti keraguan yang tidak ada keyakinan di dalamnya. Ya. Terutama orang-orang Islam. Orang Islam tahu dia akan adanya hari kiamat, akan ada hari kebangkitan, dia akan diadili, dia akan dihisab, dan dia tahu dia pasti mati. Tapi praktek-praktek sehari-hari seakan-akan kematian tidak akan datang. Praktek sehari-hari seakan-akan kematian tidak akan datang. Padahal bukti-bukti peringatan-peringatan terlalu banyak. Ya. Di antara peringatan-peringatan tersebut, kita sering melihat orang meninggal dunia. Ya. Kita sering melihat orang meninggal dunia. Kita sering dikabarkan saudara kita, kerabat kita meninggal dunia. Ya, kita tahu mereka meninggal dunia. Mereka telah tadinya hidup bersama kita, tadinya tertawa sama kita, tadinya masih kontak sama kita, tahu-tahu meninggal dunia. Ya. Kemudian kita sering dengar juga orang meninggal ya tanpa ada sebab, tiba-tiba meninggal dunia. Ya. Orang kemarin sehat saya ketemu tiba-tiba meninggal dunia. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh penyair, tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajri. Berbekalah dengan ketakwaan, sesungguhnya kau tidak tahu jika telah tiba malam hari apakah kau masih bisa hidup sampai pagi hari. Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin. Betapa banyak orang sehat tiba-tiba meninggal tanpa didahului rasa sakit. Wa kam min arusin zayyanu li zawjiha wa qad nusijat akfanuha wa hiya la tadri. Betapa banyak mempelai wanita yang dihias dan dirias untuk dipersembahkan kepada mempelai laki, ternyata kain kafannya sedang dijahit dan dia dalam kondisi tidak sadar. Wa kam min ya fatan asbaha wa amsa dhahikan. Betapa banyak pemuda yang di sore hari pagi hari masih tertawa, wa qad udkhilat ajsaduhum dhulmatal qabri. Tiba-tiba jasad mereka dimasukkan dalam liang lahat ya tanpa mereka sadari. Oleh karenanya ya kita dengar banyak kematian orang meninggal tiba-tiba ya. Dan seorang terkadang keluar dari rumahnya tidak terbetik dalam benaknya dia akan mati. Dia tidak duga dia akan 1% pun tidak terbetik dalamnya dia akan mati. Tiba-tiba dia mati. Ya, banyak sebab kematian, mungkin kecelakaan, mungkin ditembak orang, mungkin dibunuh orang. Ya, kita juga dengar ada orang-orang sedang berpesta pora, gay, kemudian tiba-tiba ditembak. Siapa duga dia akan apa namanya? Apa mereka duga mereka akan meninggal? Mungkin mereka tidak duga. Mereka sedang berpesta, tahu-tahu ditembakin orang, tahu meninggal dunia. Banyak sebabnya. Ya, ta'addadatil asbab wal mautu wahid. Kata seorang penyair, sebab-sebab kematian itu banyak dan ujung-ujungnya sama satu, kematian. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah bahwasanya kematian yang kalian lari darinya pasti akan menemui kalian. Ini ya, di antara peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita akan menemukan yang namanya kematian. Di antaranya dalam Al-Qur'an Allah mengatakan wa ja'akumun nadhir, telah datang kepada kalian peringatan. Sebenarnya ahli tafsir mentafsirkan namanya nadhir, peringatan adalah uban. Uban di rambut itu peringatan dia. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita selalu muda, kita akan lupa diri, kita akan sombong selalu dan angkuh. Tapi Allah beri peringatan pada diri kita. Ya akhi, sekarang kita bercermin, kita lihat sudah mulai ada uban. Uban di rambut kita, uban di jenggot kita, ada uban. Mau ya bagaimana lagi? Tetap ada uban tersebut. Makanya Allah alam di antara hikmahnya kenapa Rasulullah SAW melarang seorang menyemir uban dengan warna hitam ya. Supaya dia tidak lupa diri. Kalau dia disemir hitam terus dia merasa muda terus ya. Merasa muda terus artinya maksiat terus lancar, tidak ada peringatan. Tapi kalau dia lihat rambutnya sudah putih, dia tahu dia sudah tua. Akan datang waktu dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, para ibu-ibu juga demikian, wanita pun demikian. Mereka berusaha merias diri mereka, berusaha pakai kosmetik, tetap saja waktu datang keriput tetap keriput ya. Mungkin mereka boleh menipu orang atau berhias dengan pasang apa-apa di wajahnya sehingga wajahnya kelihatan awet muda, tapi tangannya tetap aja apa? Keriput, kakinya tetap keriput. Lama-lama mulai gemetar tangannya dan akan datang. Ini tanda bahwasanya dia akan meninggal dunia. Maka ini sebenarnya peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pun antum dulu mungkin ada yang masih yang muda sekarang sudah berumur
60, sudah berumur 50, sudah mulai lain rasa, sudah mulai makan nggak sembarang. Kenapa? Takut berbagai macam apa? Penyakit. Sudah. Kenapa? Organ-organ tubuh sudah mulai lemah, ya. Ya, on the real sudah mulai aus, ya. Tidak seperti waktu masih muda. Ini peringatan bahwasanya kita akan meninggal dunia, ya.